Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wabil khusus kepada guru besar kita semua Buya Yahya, yang kita doakan selalu mudah-mudahan orang-orang seperti beliau diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini, dan mudah-mudahan segala urusan dunia dan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, diberikan oleh Allah panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah daripada fitnah dunia dan akhiratnya. Dan mudah-mudahan kita yang malam hari ini hadir di majelis ini tidak keluar dari acara ini melainkan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang dipermudah oleh Allah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bencikan dalam hati kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan acara-acara mulia seperti ini Allah bisa istiqomahkan kita datang ke tempat ini. Dan mudah-mudahan seluruh amal istiqomah kita yang setiap saat kita lakukan mudah-mudahan selalu diberikan rasa ikhlas oleh Allah, ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah, sehingga kita semua bisa meninggal husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para orang tua kami, para ibu yang sudah hadir di tempat ini, dan para bapak-bapak dan pendengar setia radioku, dan juga pemirsa Al-Bahjah TV yang mudah-mudahan selalu diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita dan memudahkan kita untuk belajar ilmu agama. Allah masih beri kesempatan tatkala umur ini masih kita miliki untuk berbuat kebaikan. Allah masih beri kita semua kesempatan untuk meraih pundi-pundi amal yang sekarang ini kita lakukan pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk menggunakan umur, harta, waktu yang kita miliki sebagai modal agar kita menjadi orang bahagia di akhirat. Berapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang mereka yakin bahwasanya setelah kehidupan di dunia ini yang fana sementara ini ada kehidupan yang selanjutnya, yaitu namanya alam barzah. Setelah orang hidup tidak selamanya akan hidup, mereka akan meninggal, mereka akan berpisah dengan hartanya, dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan apa yang mereka cintai sekarang di dunia ini. Maka kalau sudah kematian datang kepadanya, itu semua akan dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah tidak ada waktu itu yang akan paling menyelamatkan kita kecuali amal soleh. Harta yang sekarang kita banggakan,
Yang sebab harta kadang-kadang kita remehkan orang, rendahkan orang, hina orang. Ilmu mungkin yang selama ini dengan ilmu bukan kita makin takut kepada Allah, tetapi kita dengan ilmu merendahkan orang, menghina orang, melecehkan orang. Yang sekarang kita banggakan dengan jabatan kita, pangkat kita. Kalau sudah meninggal dunia tidak ada yang bermanfaat. Hanya amal soleh saja yang akan menyenangkan kita di dalam kehidupan kita di akhirat. Maka daripada itu, kesempatan yang sekarang ini kita miliki, maka gunakanlah selalu untuk selalu menjadi hamba-hamba yang beruntung di akhirat. Karena sekali lagi kita tidak memiliki harta, kita tidak memiliki daripada apa yang kita senangin sekarang ini yang akan menyenangkan kita sekali lagi. Dan yang kita miliki adalah kesempatan. Kesempatan diberikan umur oleh Allah untuk beribadah, gunakan untuk beribadah. Kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada namanya rezeki, gunakan rezeki itu untuk menjadikan kita senang di akhirat. Kesempatan diberikan oleh Allah yang berbentuk jabatan, kekuasaan, maka gunakan jabatan, kekuasaan tersebut untuk meraih daripada kebahagiaan di akhirat. Dan mudah-mudahan amal-amal yang sekarang ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kepada kita kesempatan ini, baik daripada umur, rezeki, harta, jabatan, dan seluruh yang kita miliki ini, mudah-mudahan Allah selalu mudahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang bisa memanfaatkan dengan baik sehingga kita bisa menjadi orang yang bahagia, apalagi insyaallah di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akan membahas tentang pembahasan daripada malam hari ini, maka di sini kita sama-sama membaca Al-Fatihah khusus untuk kita punya guru Buya Yahya yang sekarang subhanallah sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkah daripada baca Al-Fatihah kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada guru kita untuk selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadihi niyah jami'ah likulli niyatin solehah kama nawa jami' aslafuna wa syuyukhana masyayina biniyati syifa di Ustadinal Kiram Buya Yahya Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan alhamdulillah kita mendengarkan kabar yang baik dan juga kita mendengarkan kabar isu yang kurang baik. Maka di sini mungkin kita perlu luruskan tentang daripada kabar yang bermacam-macam. Ingat, tidaklah seorang itu makin dekat dengan Allah melainkan cobaannya makin besar. Inna asyaddal bala al-anbiya thummal amsal thummal amsal. Ketahuilah, yang namanya bala, cobaan, musibah yang paling besar adalah bukan kepada orang-orang yang membangkang kepada Allah, bukan kepada orang-orang yang benci dengan syariat Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, al-anbiya, mereka para nabi. Tsumal amsal, kemudian mereka yang menyerupai daripada para nabi, para sahabat, para tabi'in. Tsumal amsal, kemudian mereka orang-orang yang menyerupai daripada Nabi Muhammad SAW juga, yaitu para ulama. Kita lihat pohon itu kalau sudah besar, itu anginnya makin kencang, anginnya makin besar. Tetapi kalau pohon sebelum menjadi pohon masih berbentuk rumput, kita tidak pernah lihat rumput itu sampai jatuh, goyang atau bermacam-macamnya. Tetapi tatkala pohon itu makin besar, makin rindang, makin banyak rantingnya, makin banyak memberikan buah, maka angin pun akan makin besar menerpa daripada pohon tersebut. Begitu juga dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Al-Fakir infokan sebagaimana kemarin di Bogor, Fakir infokan juga alhamdulillah kita mendengarkan kabar yang baik. Adapun kabar yang mengatakan daripada sesuatu yang tidak baik, maka tidak usah didengar. Yang intinya, khususnya kita punya guru Buya Yahya, kalau ingin tahu kabarnya, kalau bukan dari Al-Bahjah Pusat, tolong tidak usah didengar. Kalau bukan dari pusat, dari Al-Bahjah, maka tolong tidak usah didengar. Maka di sini mungkin Al-Fakir sedikit akan memberikan kabar gembira. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah.
Kita punya guru Buya Yahya. Waktu ada profesor yang menanganin beliau ini, profesor ini langsung berkata waktu itu setelah memeriksa, masuk ke lab, dicek semuanya, profesor ini mengatakan, dua profesor ini mengatakan, dari 100 orang yang mengalami kejadian seperti ini, semuanya lumpuh total. 100 orang dari 100 kejadian yang mengalami musibah ini seluruhnya lumpuh total. Dan alhamdulillah kita punya guru Buya Yahya termasuk orang yang dikecualikan, kata profesor ini. Dari 100 orang ini cuma 1 orang saja yang selamat, yaitu salah satunya guru kita Buya Yahya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. Dan alhamdulillah, makanya Al-Fakir himbau kepada seluruhnya yang hadir di tempat ini dan yang mendengarkan daripada suara ini dan yang menyaksikan acara ini, jangan pernah putus mendoakan doa khususnya kepada guru kita Buya Yahya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala kabulkan kita semua punya doa. Kata profesor ini yang menanganin, aku heran. Kata dokter, aku heran. Setiap hari, setiap mengecek Buya Yahya, itu setiap harinya ada kemajuan. Jadi urat-urat yang ada di belakang yang sekarang ini ada masalah, itu setiap harinya seakan-akan menyatu dan menyatu. Padahal dikatakan, sampai profesor bilang, kalau mau sembuh, kalau seperti ini, itu istirahat total harus 1 tahun lamanya, total istirahat. Tetapi untuk guru kita Buya Yahya 3 bulan sudah cukup. Alhamdulillah, la in syakartum la azidannakum. Bersyukur, Allah akan tambah nikmat tersebut. Dan alhamdulillah kita punya guru juga Buya Yahya sekarang ini sudah mulai belajar untuk berjalan. Dari tadinya diberitahu 1 tahun istirahat total, sekarang sudah mulai berjalan. Dan ini yang memberitahu langsung waktu itu yang menjaga Buya Yahya yang ada di sana. Jadi ini sekali lagi, jangan pernah kita menyepelekan masalah doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang mukmin yang paling hebat. Maka tatkala kita lemah, tidak berdaya, tidak memiliki apapun, kita memiliki Rob, kita memiliki Allah yang mendengarkan setiap daripada hambanya yang berdoa kepadanya. Kalau kita meminta kepada manusia 1 kali, 2, 3 kali diminta, manusia akan memberi. Tetapi setelahnya manusia ada memiliki sifat bosan dan tidak senang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala makin diminta makin senang, makin diminta makin senang. Makanya kenapa kok doa di antara doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah? Karena Allah rindu dengan kita agar selalu meminta kepada Allah. Maka jangan pernah kita suudzon kepada Allah. Kenapa doa saya belum dikabulkan oleh Allah? Mungkin kalau Allah kabulkan doa kita, kita tidak akan meminta kepada Allah, dan mungkin derajat kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka husnudzonlah kepada Allah. Tatkala doa kita dikabulkan oleh Allah, mungkin itu Allah lagi rindu dan kangen dengan suara kita. Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita. Maka daripada itu, inilah kabar gembira yang kayaknya mudah-mudahan kabar ini menjadi motivasi kita semua untuk selalu mendoakan kepada guru kita agar mudah-mudahan bukan hanya 3 bulan, insya Allah kalau kita doanya semangat 1 bulan, insya Allah kita punya guru sudah bisa datang ke Indonesia dan insya Allah sudah bisa bersama kita semua untuk menimba ilmu kepada beliau semua. Dan sekali lagi tolong doanya kepada seluruhnya, para hadirin hadirat, para pendengar radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV, untuk selalu mendoakan yang sekarang manusia ini adalah kita anggap sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah. Siapa 3 golongan ini? Yang pertama al-ulama, mereka para ulama. Yang kedua adalah al-aghnia, mereka orang yang kaya, yang dermawan dengan hartanya. Yang ketiga mereka asyuhada, mereka yang berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-ulama, siapa anda kenal namanya seorang ulama? Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris daripada para nabi. Dan dikatakan bahwasanya ulama-ulama tersebut tintanya itu kalau ditimbang di akhirat, timbangannya jauh lebih berat ketimbang daripada mereka, daripada damu para syuhada. Darahnya mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan mereka para syuhada, orang-orang yang meninggal
yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tatkala di akhirat melihat derajatnya para ulama, tingginya magongnya mereka para ulama, mereka ingin kembali ke dunia untuk menjadi yang namanya seorang ulama. Saking tingginya derajatnya mereka para ulama, sampai dikatakan yusyadu yaumul qiyamah talat, akan memberikan syafaat di hari kiamat 3 golongan. Al-anbiya, mereka para nabi. Wasyuhada, mereka orang yang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir al-ulama, memberikan syafaat mereka para ulama. Derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi diancam juga oleh Allah akan direndahkan derajatnya apabila dia menjadi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Hadzal ulama. Ulama datang kepada Allah di akhirat meminta kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, aku minta amalku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadibta, dusta apa yang kau ucapkan. Kemudian malaikat juga mengatakan wa taqulul malaikatu kadibta, malaikat juga mengatakan dusta. Allah katakan dusta. Selama ini kata Allah, engkau menjadi seorang ulama agar engkau dipandang dengan ilmumu. Selama ini engkau menjadi ulama agar engkau dihormati. Selama ini engkau menjadi seorang ulama agar engkau dimudahkan masalah daripada dunianya. Itu semua sudah engkau dapatkan di dunia, maka tidak ada bagimu balasan di akhirat. Maka setelah itu dikatakan ulama ini diseret oleh Allah Subhanahu wa taala ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ulama masuk neraka. Kemudian yang kedua adalah mereka orang-orang kaya yang dermawan, suka bantu masjid, bantu musola, bantu majelis taklim, menyisiarkan daripada syiar-syiar syariat Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi ternyata tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia meminta, ya Allah, mana amal daripada dermawan, daripada sedekahku ya Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kadibta, dusta apa yang kau ucapkan. Malaikat juga mengatakan fataqulul malaikatu kadibta, dusta apa yang kau ucapkan. Selama ini engkau berbuat dengan kekayaanmu agar engkau dibilang orang yang dermawan. Selama ini engkau dermawan dengan hartamu agar engkau dibilang orang yang loman dengan hartamu. Dan itu semua sudah engkau dapatkan di dunia, maka di akhirat tidak ada bagimu. Maka dikatakan ini orang dermawan diseret ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya yang dermawan, yang bantu masjid, bantu musola, membantu daripada syiar-syiar Nabi Muhammad SAW, karena tidak memperhatikan amalnya untuk ikhlas karena Allah, maka tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, asyuhada, mereka orang yang berjuang di jalan Allah, mempertaruhkan nyawa yang hanya satu, yang tidak ada duanya. Maka tatkala itu mereka menghadap Allah, ya Allah, aku minta pahala daripada perjuanganku. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kadibta, dusta apa yang kau ucapkan. Fataqulul malaikatu kadibta, malaikat juga mengatakan dusta apa yang kau ucapkan. Selama ini engkau berbuat karena engkau ingin dibilang seorang yang pemberani. Selama ini engkau berbuat karena engkau ingin dibilang kalau sudah meninggal sebagai para syuhada. Itu semua sudah engkau dapatkan di dunia, maka di akhirat tidak ada pahala bagimu. Maka ini syuhada diseret masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, ini bukan hanya 3 golongan ini. Siapa di antara kita yang selama ini beramal bukan karena Allah, beramal karena manusia, baik itu pengen disanjung, pengen dimuliakan, pengen diangkat derajatnya, bukan karena Allah, maka ditakutkan kita termasuk orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Maka koreksi amal kita selama ini. Kalau selama ini kita hadir melakukan daripada kebaikan-kebaikan itu karena manusia, maka takutlah kepada Allah, di akhirat tidak ada pahala bagi kita. Walaupun seluruh dunia mengatakan kepada kita, kita adalah orang-orang yang soleh, tapi hati-hati. Di dunia engkau dapatkan titel tersebut, di dunia engkau dapatkan daripada nama tersebut, di dunia engkau dapatkan keistimewaan, disanjung, disebut oleh para manusia, tapi ingat di hadapan Allah tidak ada pahala bagimu. Carilah surga selain surganya Allah, carilah kemuliaan di akhirat selain kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sekarang kita koreksi bersama-sama. Selama ini amal kita ini karena Allah atau karena manusia? Karena Allah atau karena manusia? Maka di sini ada satu tanda. Kalau kita ingin koreksi, ada satu tanda. Diberi tanda ini bukan kita untuk mengoreksi orang lain. Ini jangan salah paham. Dikasih tanda terbuat mengoreksi orang lain. Oh, ini nggak ikhlas ini nih. Tandanya kayak kemarin tuh di majelis taklim tuh. Nih.
Ingat, ilmu itu adalah sesuatu yang menjadikan kita makin takut kepada Allah. Kalau belajar ilmu agama tidak menjadikan kita makin takut kepada Allah, maka koreksi ilmu apa yang kita selama ini kita pelajari, dan bagaimana hati kita waktu hadir majelis taklim tersebut. Karena yang namanya ilmu adalah menjadikan orang makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu khasyah kullu yu'rab bidzalika ahluh. Al ilmu khasyah kullu. Ilmu itu mengajari orang untuk takut kepada Allah. Ustaz, bagaimana dengan seorang ulama yang tidak mengamalkan ilmunya? Ustaz, bagaimana dengan seorang ulama yang katanya mereka punya ilmu tapi mereka selalu membolak-balikan fakta? Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Maka itulah yang dinamakan ilmu la yantafi, ilmu yang tidak bermanfaat. Itulah yang selalu Nabi Muhammad SAW pernah doakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau sudah Nabi Muhammad SAW berlindung, itu bukan untuk Nabi, tapi untuk pelajaran kepada umatnya, agar jangan sampai belajar ilmu agama tetapi tidak bermanfaat bagi dirinya, tidak menjadikan makin takut kepada Allah, tidak menjadikan dirinya makin senang dengan ibadah, tetapi makin sombong dan riya dengan amalnya. Maka di sini kita koreksi apa itu? Kalau kita mau tahu ikhlas atau tidak dalam beramal, kalau sekiranya amal kita itu tidak disandarkan kepada kita, kita tetap dengan kebaikan tersebut. Kalau kebaikan yang selama ini kita lakukan tidak disandarkan kepada kita dan kita tidak berubah, maka bersyukurlah kepada Allah dan selalu berlindung kepada Allah agar kita jadi orang-orang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat selama ini kita beramal bagaimana? Contoh, kita nyumbang satu masjid, seluruhnya tanahnya kita yang beli, bangunnya kita yang bangun, tapi di akhir pemilik daripada bangunan, pemilik daripada majelis taklim, pemilik daripada pondok pesantren, pemilik daripada tempat tersebut mengatakan, wahai hamba Allah, kalau bangunan ini sudah jadi, aku tidak nisbahkan nama masjid ini, pondok ini, majelis ini dengan dirimu. Bagaimana? Bisa? Ini terjadi di zaman Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad. Ada seorang izin kepada beliau, ya Habib, saya ingin bangun masjid. Apa dijawab oleh beliau? Dikatakan baik, didoakan? Tidak. Ditanya terlebih dahulu, engkau ingin bangun masjid? Engkau ingin menyumbang masjid? Ya Habib. Kalau engkau sudah bangun, bangunannya jadi, kemudian bangunan tersebut, masjid tersebut tidak dinisbahkan, tidak dinamakan dengan namamu, namamu tidak disebut sama sekali, bagaimana keadaan hatimu? Apa kata orang ini? Ya Habib, aku tidak bisa, tidak usah engkau bangun masjid. Apa maksudnya? Amal yang dilakukan bukan karena Allah tidak akan bermanfaat sama sekali. Sekarang kita koreksi. Jadi kalau kita selama ini beramal, kalau bersandarkan dengan sesuatu tersebut, maka itu suatu namanya kita belum ikhlas karena Allah. Sama juga kalau seandainya, contoh, kita diundang ke satu acara, kemudian kita tahu yang isi acara adalah orang itu, ustadz itu, kiai itu, ulama itu, habib itu. Kita senang, gembira. Kenapa? Kita kenal dengan orangnya, kita tahu keilmuannya, kita tahu akhlaknya, kita tahu daripada mereka orang-orang yang mengamalkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala sampai tempat, tiba-tiba MC mengatakan maaf, ustadznya, kiainya, ulamanya, habibnya tidak bisa datang ke tempat. Apa yang ada di hati kita? Kalau waktu itu kecewa, bahkan sampai mengotori hati, maka koreksi amal kita selama ini berarti bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada pahala sama sekali. Kalau kita selama ini beramal bukan karena Allah dan ada hati yang seperti kok ustadznya nggak datang, habibnya nggak ada, kiainya nggak datang, bahkan sampai ditinggalkan kalau jadi datang ke tempat tersebut, kira-kira bisa enggak? Contoh, kita sering istiqomah di satu majelis, tiba-tiba kalau kita datang ke majelis tersebut, tiba-tiba ustadz, kiai, ulamanya nggak datang. Kira-kira apa yang ada di hati kita? Biasa saja,
Kalau hati kita, saya tidak peduli yang isi siapa, yang penting orangnya ahlu sunnah wal jamaah, asy'ariyah, maturidi, asufiyah, orangnya itu mengamalkan ilmu agama, dan apa yang disampaikan mengikuti adab-adab orang yang menyampaikan ilmu agama, saya akan datang. Maka inilah orang yang harus bersyukur kepada Allah dan selalu berhati-hati meminta kepada Allah agar dijauhkan dari riya dan istiqomahkan dengan amal ikhlas karena Allah. Tapi kalau kita beramal, hadir majelis taklim, ternyata yang isinya nggak datang, hati kita bertanya-tanya, kenapa? Bahkan naudzubillah min dzalik, sampai nggak datang ke tempat tersebut, maka cepatlah berdoa meminta pertolongan kepada Allah agar dihilangkan ini penyakit. Maka takutlah tatkala penyakit ini bersemayam di hati kita, bukan hanya dengan itu saja, tetapi penyakit hati kalau sudah masuk hati seorang, maka itu tidak akan tetap, pasti akan berkembang dan menyebar kalau tidak cepat-cepat diobati oleh orang yang memiliki penyakit hati. Makanya kita lihat para aslafun saleh memiliki karangan kitab tentang tasawuf banyak sekali. Imam Al-Ghazali memiliki kitab namanya kitab Ihya Ulumuddin dengan 4 jilid, membahas daripada ilmu agama, dilihat daripada bidang tasawuf, dan banyak ulama-ulama kita. Kenapa? Karena betul-betul berbahaya orang yang sudah memiliki penyakit hati tidak diobati, dibiarkan, bahkan duduk dengan orang-orang yang sama dengan daripada penyakit yang ada di hati kita. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengabadikan amal kita karena Allah, bukan karena manusia. Allah berikan kita sifat ikhlas, beramal karena Allah, dan Allah jauhkan diri kita daripada riya, beramal karena manusia. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini kenapa kok ada orang itu beramal, kadang-kadang yang dituju bukan Allah, yang dituju manusia, jabatannya, pengen mendapatkan jabatan, pengen mendapatkan hartanya, beramal kebaikan pengen dipuji namanya. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang beramal ini tidak pernah mengetahui betapa besarnya Allah sembunyikan daripada pahala, daripada kehidupan di akhirat. Orang tidak ikhlas dengan amalnya karena dia tidak mengetahui yang Allah simpan itu jauh lebih besar dan lebih dahsyat daripada apa yang kita cari selama ini, berbuat amal kebaikan pengen dipuji oleh orang. Tapi Allah sembunyikan. Kenapa? Karena dunia ini adalah tempat orang untuk berjuang. Dunia ini adalah tempat orang untuk menuju surga atau menuju neraka. Tidakkah kita ingat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan dan kematian untuk apa? Liyabluwakum, untuk mencoba kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Ini sudah ditegaskan oleh Allah. Oleh karena itu yakinilah setiap amal yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah. Karena kalau sudah amal tidak ikhlas karena Allah, maka ketahuilah ada bahaya yang paling besar. Bahaya bagi orang yang tidak beramal ikhlas karena Allah, maka amalnya tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalnya akan hilang. Tidakkah kita ingat hadis Nabi Muhammad SAW, ar-riya'u tuhbitul amal. Riya, berbuat kebaikan ingin dipuji, disanjung, disebut namanya bukan karena Allah, tetapi karena daripada selain Allah, maka tuhbitul amal, akan menghilangkan amal-amal tersebut. Pahalanya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini penting bagi kita selalu untuk mengoreksi dan mengabadikan amal kita karena Allah. Kalau sudah kita merasa amal kita ini berbelok bukan karena Allah, karena manusia, sanjungan, pujian, jabatan, pangkat, maka cepat-cepatlah beristighfar kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah agar dihilangkan penyakit riya, kemudian ditetapkan ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sekarang setelah tadi kita mengetahui tentang daripada definisi ikhlas, kemudian kenapa kita harus ikhlas, kemudian bagaimana bahaya orang yang beramal tidak ikhlas karena Allah, maka di sini yang terakhir kita harus tahu cara bagaimana agar kita bisa ikhlas beramal karena Allah. Ingat, kita punya musuh, yang musuh ini betul-betul pingin kita masuk neraka. Kita punya musuh yang apabila musuh kita ini memiliki daripada 1000 macam cara. Kalau ini tidak bisa pakai cara ini tidak bisa pakai cara ini. Pokoknya
bagaimana daripada orang ini harus menjadi teman saya di neraka, yaitu iblis. Dan iblis memiliki sekutu namanya hawa nafsu. Dan ingat iblis khususnya ini, iblis tatkala diusir oleh Allah sudah membuat perjanjian, ya Allah panjangkan umurku sampai hari kiamat, akan aku sesatkan seluruh daripada Bani Adam untuk masuk neraka menjadi temanku di neraka. Makanya jangan pernah bangga dengan amal. Jangan pernah bangga yang orang memiliki ilmu dengan ilmu agamanya. Jangan pernah bangga orang yang memiliki harta dermawan dengan hartanya. Jangan pernah bangga dengan amal yang selama ini kita lakukan. Kalau bukan karena Allah, hati-hati. Iblis akan berbisik di hati. Iblis akan mencari cara. Bagaimana cara dosa kita banyak. Kalau dosa ini sudah tidak bisa, iblis akan masuk bagaimana amal kita. Di akhirat tidak ada pahalanya sama sekali. Maka di sini kata ada dua cara. Ada dua cara yang dikatakan apabila kita beramal, melakukan daripada dua cara ini, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabadikan amal kita ikhlas karena Allah. Yang pertama adalah kita beramal karena Allah. Beramal karena Allah. Yang kedua, tidak menganggap istimewa daripada amal kita. Tidak menganggap istimewa daripada amal kita. Ini dua cara yang dikatakan apabila seorang hamba berbuat amal kebaikan, beramal karena Allah. Yang kedua, beramal tidak menganggap istimewa daripada amalnya, maka orang-orang seperti ini akan diabadikan amalnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, beramal karena Allah. Apa maksudnya beramal karena Allah? Kita beramal ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan dan kelehayan kita, bukan karena harta kita, ilmu kita, pangkat kita, waktu kita, bukan. Tetapi karena Allah berikan pertolongan kepada kita, Allah berikan petunjuk kepada kita, Allah berikan taufik kecocokan amal daripada kehidupan kita ini. Kalau Allah tidak tolong kita, maka walaupun malam hari ini yang kita pengen hadir majelis taklim, kalau Allah tidak tolong, Allah tidak bantu, mungkin mereka sedang sibuk dengan televisinya, mungkin mereka sedang sibuk dengan keduniawiyaannya. Tapi karena Allah tolong kita, Allah beri petunjuk kepada kita, sehingga Allah mudahkan kita untuk datang ke tempat ini. Beramal karena pertolongan Allah, bukan karena kemampuan kita. Dan ini banyak diantara kita kadang-kadang berbuat kebaikan itu terjadinya ria itu karena merasa ini karena saya. Berbuat kebaikan dengan hartanya karena apa? Karena saya kerja keras. Allah tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang saya miliki. Ini banting tulang saya, ini kerja keras saya. Saya keluar pagi, pulang malam, bahkan sampai tengah malam baru saya pulang. Ini kerja saya. Ilmu yang selama ini dimiliki, diberikan kepada orang-orang lain, mengatakan bahwasanya ini ilmu bukan karena Allah beri kepada saya, karena saya mondoknya lama, bahkan saya sampai ke luar negeri, bahkan saya sampai mohon pesantren, kemudian saya buat majelis taklim, kemudian saya buat daripada acara-acara yang baik. Kalau sudah karena Allahnya ini hilang, maka disinilah yang orang itu tidak ikhlas dalam beramal. Sampai-sampai mereka para salafun soleh itu betul-betul menjaga daripada ini semua. Sampai-sampai tadi cerita Imam Haddad sampai mengatakan kalau engkau beramal kebaikanmu, pekerjaanmu tidak dinisbahkan, tidak dibarengkan dengan dirimu, tidak usah engkau beramal. Artinya apa? Mengajari kepada kita untuk ikhlas karena Allah. Kita beramal sekarang ini, duduk di tempat ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena pertolongan Allah. Kalau tidak, mustahil kita bisa duduk di tempat ini. Iblis tidak akan diam dengan kebaikan yang kita lakukan. Iblis pengen kita selalu bermaksiat kepada Allah. Iblis pengen bagaimana hamba ini dosanya banyak, pahalanya sedikit, sehingga mereka akan jadi temannya iblis di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara yang kedua, agar kita bisa mengabadikan amal kita ikhlas karena Allah, yang kedua itu adalah tidak menganggap amal kita itu istimewa. Artinya anggap biasa saja. Kadang-kadang kita beramal merasa lebih karena kadang kita mengistimewakan amal kita. Ingat sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tidak ada apa-apanya dengan mereka para salafun soleh. Kita ambil contoh sahabat Abu Bakar Siddiq. Siapa orang kaya yang bisa seperti sahabat Abu Bakar Siddiq? Tatkala Nabi kita Muhammad SAW mengumumkan tentang peperangan yang akan terjadi, tidak memiliki senjata, tidak memiliki kendaraan, daripada makanan yang kurang, diumumkan, wahai para sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang ingin membantu
daripada peperangan ini, maka bantulah. Para sahabat membawa dan memberikan. Sayyidina Umar bin Khattab membawa separuh hartanya. Sahabat Abu Bakar Siddiq datang membawa seluruh hartanya yang dimilikinya. Seluruhnya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan, wahai Abu Bakar Siddiq, engkau memberikan semua ini untuk Allah, lalu bagaimana dengan keluargamu wahai Abu Bakar? Tanya Rasulullah. Dijawab oleh Abu Bakar Siddiq, aku titipkan keluargaku karena Allah Subhanahu wa taala. Aku titipkan keluargaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Siddiq siapa di antara orang-orang yang hidup di zaman ini yang seperti beliau? Tapi ingat, di sini perlu ada garis lurus yang tajam. Karena ada orang sebagian ini mengatasnamakan, saya berjuang karena Allah, saya berdakwah di jalan Allah, saya ingin membantu agama Allah, tapi keluarganya dibiarkan kelaparan, keluarganya tidak dikasih nafkah, keluarganya dibiarkan terlantar seperti itu. Abu Bakar Siddiq dalam cerita itu tidak meninggalkan sama sekali. Abu Bakar Siddiq sebelum memberikan harta semuanya sudah diberikan yang cukup untuk keluarganya. Sudah diberikan yang cukup untuk keluarganya. Tidak seperti sebagian orang-orang kadang-kadang meninggal karena Allah, anak saya Allah, istri saya Allah. Kita bilang Allah, anak makan bagaimana? Perlu adanya ikhtiar, perlu adanya usaha, bukan hanya tentu dengan doa, ikhtiar juga penting. Maka di sini kita lihat bagaimana cerita para salafun saleh. Kita ambil satu cerita sebagai penutup daripada para salafun saleh, yang mana mereka berusaha untuk menyembunyikan amal solehnya. Di zaman dahulu hiduplah seseorang yang bernama Imam Ali Zainal Abidin As-Sajid, anak Sayyidina Husain, cicitnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Imam Ali Zainal Abidin? Diceritakan setiap malam beliau memberikan 100 makanan kepada 100 kepala keluarga yang hidup di zaman beliau. Diceritakan setiap pagi ini 100 kepala rumah ini setiap membuka pintunya di pagi hari sudah ada makanan komplit. Kalau istilah sekarang apa? Sembako. Sembako komplit. Dan selama itu tidak ada yang tahu siapa yang memberikan makanan ini setiap harinya. Sampai diceritakan tatkala di esokan hari suatu saat dibuka pintu rumah, ternyata makanannya tidak ada. Ternyata terdengar kabar bahwasanya Imam Ali Zainal Abidin meninggal dunia, dan mereka baru sadar ternyata yang selama ini memberikan makanan kepada mereka Imam Ali Zainal Abidin. Sampai diceritakan waktu beliau itu dimandikan jenazahnya, punggungnya terlihat bukan warna merah tapi warna biru memar, karena di sana setiap malamnya beliau bawa sendiri untuk memberikan sembako kepada 100 rumah yang hidup di zaman beliau. Kalau seandainya ada orang harus merasa aman dengan yang namanya riya, merasa ikhlas dengan amalnya, orang-orang yang seperti ini yang merasa aman. Tetapi Imam Ali Zainal Abidin, beliau setiap malamnya mengangkat dengan sendiri, tidak diberitahu orang. Agar apa? Agar hatinya selamat, tidak terkena riya, bisa ikhlas beramal karena Allah. Maka penting bagi kita untuk selalu berusaha menjadi hamba-hamba yang beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Yang intinya apa yang Al-Fakir sampaikan pada saat ini, yang pertama mungkin ada 3 poin. Yang pertama, marilah kita bersama-sama selalu mendoakan kita punya guru Buya Yahya agar selalu dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan selalu oleh Allah, dan dipercepat daripada kesembuhannya. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, khususnya hadir di majelis-majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, marilah kita selalu menjadi hamba-hamba yang berusaha untuk menjadi hamba yang mengabadikan amalnya ikhlas karena Allah. Karena ikhlas beramal itu adalah yang akan menjadikan kita senang di akhirat. Tetapi kalau selama ini kita beramal karena manusia, sanjungan, pujian, maka ketahuilah itu semua tidak akan bermanfaat bagi kita di akhirat. Kemudian yang terakhir, marilah kita sama-sama berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang menjaga hati kita daripada penyakit-penyakit hati, khususnya daripada riya, agar kita bisa mengabadikan amal kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Dan kami tutup dengan doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada malam hari ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang menjadi daripada permasalahan dalam hidup ini mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengabadikan amal kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati ainina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma asli wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma asli wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma asli wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma ansur wa sallim Muhammad. Allahumma ansur ikhwan Palestin wa fi Afghanistan wa fi Suriah wa fi Yaman wa fi Yemen wa fi bilal muslimin. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara wal kafara islam musyrikin. Allahumma farik jamahum, Allahumma ghalil addahum, Allahumma satit samlahum, Allahumma jalal jawabirin, Allahumma thabit umat Muhammad al-iman ya Allah, Allahumma thabit umat Muhammad al-iman ya Allah, Allahumma thabit Muhammad al-iman ya Allah ya dal jalal wal ikram. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia sampai di akhirat ya Allah. Muliakan kami dengan ilmu agama ya Allah. Muliakan kami untuk cinta dan para ulama ya Allah. Muliakan kami untuk istiqomah berada di majlis-majlis yang kau muliakan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, jadikan amal-amal yang selama ini kami lakukan karena-Mu ya Allah. Abadikan amal yang selama ini kami lakukan ikhlas karena-Mu ya Allah. Jadikan sedekah kami, ibadah kami, ketaatan kami selama ini beramal karena-Mu ya Allah. Kalau di antara kami ada yang saat ini beramal karena manusia, baik itu disanjung, disebut, atau memiliki daripada kelainan daripada amal yang bukan karena-Mu ya Allah, maka di tempat ini sadarkan kami semua ya Allah. Kalau di antara kami ada yang selama ini beramal bukan karena-Mu ya Allah, jangan Kau hilangkan pahala tersebut ya Allah, tapi tetapkan pahala tersebut, dan jadikan kami orang-orang yang selalu meminta ampun kepada-Mu ya Allah, dan jadikan amal yang selama ini kami lakukan ikhlas karena-Mu ya Allah. Sungguh kami takut ya Allah, tatkala Engkau sudah mencabut nyawa kami dan Engkau timbang amal kami, maka tatkala kami meminta ya Allah, mana amal sholat kami, mana amal kebaikan kami, mana amal ketaatan kami, mana amal majelis ta'lim yang kami selalu duduk di tempat-tempat tersebut ya Allah. Lalu Engkau akan mengatakan kepada kami, tidak ada pahala bagimu, karena selama ini Engkau berbuat, Engkau bersikap dengan kebaikan-Mu, ketaatan-Mu, ibadah-Mu, sedekah-Mu, dengan amal-amal-Mu. Engkau melakukan itu bukan karena-Ku, tapi selama ini Engkau berbuat karena manusia, pengen disanjung dengan ilmu-Mu, pengen disanjung dengan harta-Mu, pengen disanjung dengan kebaikan-Mu, maka tidak ada kebaikan bagimu sama sekali sekarang ya Allah. Maka di malam hari ini ya Allah, sungguh kami belajar untuk menjadi hamba-hamba yang ikhlas beramal karena-Mu ya Allah. Maka bantu kami, ingatkan kami ya Allah, waktu suatu saat kami beramal bukan karena-Mu ya Allah, maka tegur kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Ingatkan kami ya Allah, jangan Kau jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senang dipuji, hamba-hamba-Mu yang senang disenjung namanya dengan amalnya, maka jadikan kami hamba-hamba-Mu ya Allah yang selalu takut beramal karena dipuji dan disanjung oleh daripada manusia ya Allah. Dan cukupkan kami semua ya Allah beramal karena hanya ingin meraih ridha-Mu ya Allah, beramal karena ingin meraih daripada surga-Mu ya Allah, beramal karena takut daripada api neraka-Mu ya Allah. Jauhkan kami daripada sanjungan manusia. Kalau seandainya ada yang sudah menyanjung kami, jangan Kau jadikan hati ini senang, jangan Kau jadikan hati ini ingin dipuji terus ya Allah. Binasakan ria ini ya Allah, hidupkan ikhlas ini dalam hati kami ya Allah. Sumber-sumburkan ikhlas ini dalam amal ketaatan ibadah yang selama ini kami lakukan ya Allah. Dan kami berlindung dari-Mu ya Allah, daripada bisikan-bisikan syaitan, daripada bisikan hawa nafsu yang mengajari kami beramal karena ingin dipuji, ingin disanjung, ingin disebut namanya ya Allah. Dan kami minta kepada-Mu ya Allah, kami yang hadir di tempat ini banyak sekali memiliki kebutuhan ya Allah, banyak sekali kami memiliki hajat, banyak sekali doa-doa kami yang ingin kami panjatkan kepada-Mu ya Allah. Maka di tempat ini ya Allah, di perkumpulan yang Kau berkahi ini ya Allah, di masjid yang Kau muliakan ini ya Allah, maka kabulkan seluruh doa-doa kami ya Allah, kabulkan seluruh hajat-hajat kami ya Allah. Yang memiliki anak, yang saat ini anaknya tidak bisa diatur, anaknya durhaka kepada orang tuanya, anaknya selalu melawan, maka selesai acara ini, pulang daripada majlis ini, kami minta kepada-Mu ya Allah, ketuk hati anak kami agar anak kami menjadi anak-anak yang berbakti,
suci dan soleh soleha ya Allah. Dan kami minta kepadamu ya Allah, ada yang saat ini orang tuanya tidak peduli dengan pendidikan anaknya, tidak peduli dengan akidah anaknya, tidak peduli dengan agama anaknya, tidak peduli dengan pergaulan anaknya ya Allah. Ketuklah hati orang tua tersebut ya Allah, agar mereka tahu bahwasanya kewajiban mereka bukan hanya memberikan harta kepada anaknya, tetapi memberikan menanamkan pendidikan agama, menanamkan akidah, menanamkan daripada menjauhkan mereka daripada fitnah akhir zaman dan pergaulan bebas. Dan kami minta kepadamu ya Allah, jadikan orang tua kami ya Allah yang Engkau mudahkan untuk memberikan contoh yang baik kepada anaknya ya Allah. Dan jangan Kau jadikan orang tua kami ya Allah yang menyimpang jauh daripada syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Karena ya Allah, banyaknya anak rusak di zaman sekarang karena orang tuanya tidak kenal dengan syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Karena orang tua sekarang tidak kenal dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Orang tua zaman sekarang tidak kenal denganmu ya Allah. Maka dengan berkah majelis taklim ini ya Allah, berikan keberkahan kepada orang tua yang di luar sana ya Allah, yang saat ini di antara mereka tidak kenal dengan kekasihmu Nabi Muhammad, tidak kenal dengan syariat kekasihmu Nabi Muhammad, tidak kenal denganmu ya Allah. Maka ketuk hati mereka, mudahkan mereka untuk menanamkan daripada ini semua dalam diri mereka sebagai contoh kepada anak-anaknya. Dan kami minta kepadamu ya Allah, kalau di antara kami ada yang sakit, sembuhkan ya Allah, khususnya guru kami Buya ya Allah. Berikan kesembuhan kepadanya ya Allah, zahir maupun batin, dan perlindunganmu kepada guru kami Buya Yahya ya Allah, dan orang-orang yang kami kasihi ya Allah. Dan kami minta kepadamu ya Allah, kalau di luar sana ada yang selama ini tidak bisa menjaga lidahnya, yang selama ini daripada tidak senang dengan seseorang, maka kami minta kepadamu ya Allah, sadarkan kepada mereka bahwasanya setiap ucapan mereka akan mereka pertanggungjawabkan di hadapanmu ya Allah. Tidaklah suatu perkataan terucap melainkan Raqib dan Atid akan mencatat. Tidaklah suatu perkataan keluar daripada mulut seorang hamba melainkan perkataan tersebut harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kami minta kepadamu ya Allah, jadikan lisan ucapan yang keluar daripada lidah dan mulut ini ya Allah, perkataan-perkataan menjadikan kami akan bahagia senang di akhirat. Jangan Kau jadikan lisan ucapan yang keluar daripada mulut ini adalah ucapan yang menjadikan kami sengsara di dunia apalagi di akhirat ya Allah. Dan kami minta kepadamu ya Allah, yang selama ini mungkin ada yang tidak bisa menjaga lidahnya, bahkan mungkin menebar fitnah, berdusta atau mengadu domba, maka kami minta kepadamu ya Allah, dengan berkah majelis taklim ini dan majelis yang Kau muliakan ini, berikan kesadaran kepada mereka semua ya Allah, dan sadarkan kami yang selama ini ya Allah belum bisa menjaga lidah kami dengan perkataan yang jelek dan tidak pantas ya Allah. Dan pada akhirnya ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, jadikan amal-amal kami ikhlas karenamu ya Allah, jauhkan amal kami daripada riya, abadikan amal kami ikhlas karenamu, dan jauhkan daripada riya, abadikan amal kami dengan ikhlas. Dan tatkala Engkau ingin cabut nyawa kami semua ya Allah, cabut nyawa kami semua tatkala itu kami dalam keadaan beribadah kepadamu ya Allah. Cabut nyawa kami waktu itu kami dalam keadaan sujud minta ampun kepadamu ya Allah. Cabut nyawa kami waktu itu kami meneteskan air mata karena takut dengan siksa dan adab-Mu ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami waktu itu kami sedang maksiat kepadamu ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami waktu itu kami sedang menegakkan kewajiban kami kepadamu ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah. Waktu itu kami bangga dengan maksiat kami bangga dengan kejelekan kami bangga dengan perkataan yang selama ini kami lakukan daripada kejelekan tersebut ya Allah. Maka sebelum kematian datang kepada kami ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami, hapuskan daripada kejelekan kami, angkat derajat kami. Dan waktu itu ya Allah, cabut nyawa kami waktu itu dalam keadaan husnul khatimah. Mudahkan lisan, mulut dan hati ini ya Allah untuk mengucapkan kalimat tauhid-Mu ya Allah, kalimat agung dan mulia-Mu ya Allah, kalimat la din wala salam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja, dan mohon doanya selalu akhirkan untuk hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.